Oke, kembali lagi di video Mr. Sevnat. Nah, tadi sebelum videonya kita sudah membahas tentang kalor biasa. Sekarang kita akan masuk ke kalor yang kedua atau yang disebut sebagai kalor laten. Apa perbedaan kalor biasa dan kalor laten? Kalor biasa kita hanya melihat perubahan dari si suhunya, kenaikan dan turunnya suhu. Berapa kalori yang kita butuhkan untuk menaikkan suhu atau berapa kalori yang kita butuhkan untuk menurunkan suhu. Nah, kalor laten itu berbeda. Ketika kalor suhunya tadi untuk mengukur naik turunnya suhu, kalor laten adalah mengukur perubahan dari wujud zat. Ya, maka kita ingat kembali ya perubahan, misalkan dari benda padat ke benda cair, prosesnya itu disebut sebagai mencair. Benda cair ke padat berarti membeku. Ingat kembali, ketika dia proses mencair, apakah dia menerima kalor atau melepas kalor? Mencair berarti menerima kalor. Ketika dia proses membeku, berarti dari air menjadi beku. Berarti dia apa? Melepas kalor. Nah, konsep di unit 2 itu kita akan pakai lagi di sini di dalam kalor laten. Di dalam kalor laten sendiri kita mengenal rumus yang sedikit berbeda, yaitu kalor utama, kalor sama dengan massa kita kalikan dengan si kalor laten itu sendiri. Oke. Q untuk kalor dengan satuan air adalah joule. M untuk massa dengan satuan airnya adalah gram atau kilogram. Nah, biasanya Mister akan meminta dalam bentuk kilogram. Karena apa? Kembali lagi, massa jenis atau kalor jenisnya itu adalah joule per kilogram. Ya, maka L itu adalah laten. Dengan satuan air adalah joule per kilogram. Ya. Nah, di sini L itu juga bermaksud itu bukan laten saja, tapi bisa disebut sebagai lebur. Apa itu lebur? Lebur itu adalah proses perpindahan wujud dari benda yang membeku berubah menjadi benda yang mencair. Itu disebut sebagai peleburan. Terus bagaimana Mister dengan yang cair jadi uap? Itu tidak disebut sebagai lebur, tapi itu disebut sebagai uap. Penguapan. Maka satuannya juga akan sama, joule per kilogram. Kalau anak-anak perhatikan, ini termasuk di dalam kalor jenis juga. Tetapi yang berbeda di sini adalah tidak memiliki suhu karena dia bernilai konstan. Yang kita lihat hanya perubahan wujud, bukan perubahan kenaikan atau penurunan suhu itu. Ya. Untuk lebih jelas, Mister punya satu grafik. Cara gampang untuk mengingat, ibarat kata kita memiliki dua terminal. Kamu mau ke Sungai Liat, kamu punya dua terminal itu. Terminal pertama yaitu di Koba, dan terminal kedua misalkan itu adalah kalian akan menuju ke Simpang Katis. Kalian punya dua terminal itu, yang dimana wajib untuk kalian harus lewati. Oke. Jadi sebelum ke Sungai Liat kalian harus ke Koba, lepas ke Koba baru kalian ke Simpang Katis dulu, baru kalian bisa sampai ke Sungai Liat. Nah, di dalam suhu pun atau di dalam kalor pun juga kita punya dua terminal wajib, yaitu terminal 0 derajat Celcius dan terminal 100 derajat Celcius. Apa konsep terminal, Mister? Terminal berarti proses perpindahan wujud. Di mana kita tahu di bawah 0 derajat otomatis kan negatif derajat Celcius. Berarti bentuknya adalah beku. Antara 0 dan 100 bentuknya apa? Cair. Dan antara 100 ke atas berarti bentuknya apa? Uap. Ya. Jadi untuk laten sendiri adalah ketika kita mencari di titik konstan ini atau si terminal ini. Ya, Miss, ya. Oke. Nah, nantinya juga akan diperbantu ketika kalian mencari kalor gabungan. Apa sih itu kalor gabungan, Mister? Kalor gabungan adalah kamu menotapkan atau menjumlahkan kalor biasa dan juga kalor laten ini. Contoh, ketika kamu punya es batu di kulkas senilai negatif 20 derajat Celcius, kamu keluarkan
dan kamu hendak untuk memanaskan sampai di titik 110 derajat Celcius. Maka titik awal kamu di sini negatif 20. Kamu perlu naik sampai 110 derajat Celcius. Maka kamu tidak bisa langsung mengambil jalan lurus, karena kamu perlu untuk menuju ke terminal ya. Berarti kamu perlu pertama mengambil jalan dari negatif 20 ke 0 dulu. Setelah itu dia akan mengambil jalan lurus, naik kembali ke 100. Setelah itu nanti akan mengambil jalan lurus. Oke, bisa coba buat lebih pendek ya, biar lebih cepat. Negatif 20 ke 0 akan mengambil jalan lurus terlebih dahulu. 0 ke 100 akan mengambil jalan lurus atau terminalnya dulu, baru 100 ke si 110 itu sendiri. Ya. Jadi ketika kalian mencari perpindahan atau berapa banyak kalori diperlukan untuk kamu mengubah benda kamu itu dari negatif 20 ke 110, kamu perlu untuk mencari Q1 nya yaitu kalor beku, Q2 nya itu untuk kalor laten lebur, Q3 nya itu adalah kalor air atau dalam bentuk cair, dan Q4 nya itu adalah kalor uap, Q5 nya itu adalah ini kalor laten uap gitu ya. Ini akan menjadi Q4, Q5 nya itu yang akan menjadi kalor uap ya. Untuk konsep Q1, Q3 dan Q5 kalian menggunakan rumus kalor biasa, yaitu Q macet. Q sama dengan massa dikali C atau kalor jenis dikali delta T, Q macet. Tapi kalau dia bentuknya lurus, kalian perlu menggunakan rumus kalor laten ini, di mana Q sama dengan M kali L untuk lebur dan Q sama dengan M kali U untuk uap, titik uap itu. Ya, ini konsep utama dari kalor laten itu sendiri. Nah, kita coba untuk mengaplikasikannya di dalam soal kalor laten dan kalor gabungan. Silakan perhatikan bang soal yang sudah Mister kirimkan. Kita akan coba kerjakan satu soal, misalkan Mister ambil di soal nomor 18 gitu ya, bagian 2. Di situ permintaan soalnya adalah berapa kalori yang dilepaskan saat 0,5 kg uap air mengembun pada suhu 100 derajat Celcius. Di mana di situ keterangannya lebur uap atau laten uap sama dengan 2.260.000 joule per kilogram. Dan di situ kan kita tanya adalah berapa banyak kalori yang dilepaskan. Oke? Ya. So, yang diketahui dari soal itu kata kalor, berarti permintaannya Q ya. Dari kita itu tidak kita ketahui. Berarti yang kita ketahui adalah masanya terlebih dahulu itu 0,5 kg. Selain itu, di situ dikatakan suhunya 100 derajat Celcius. Ingat kembali, kita punya dua terminal, yaitu terminal 0 dan juga terminal 100. Berarti bagaimana Mister? Ignore saja dengan suhu 100 derajat Celcius itu. Itu hanya menandakan bahwa posisi kamu sekarang ada di garis konstan lurus bagian kedua, yaitu perpindahan suhu antara air menjadi uap. Dan permintaan ini kita tidak perlu memperhatikan suhu karena dia stabil di suhu itu. Ya. Maka kita langsung ke lebur uapnya, yaitu 2.260.000 joule per kilogram. Ditanya si Q-nya atau kalor yang dibutuhkan, maka kita jawab Q sama dengan massa dikali lebur uap, 0,5 kali dengan 2.260.000. Mister, nolnya bikin ribet. Boleh kamu ubah ini dalam bentuk pecahan, atau kamu ubah ini menjadi langsung seperti cancel it out, 0 dengan si 0 yang ada di 2 jutanya terbalik kepada diri kamu. Di kali ini
misal akan menggantikan 0,5 yang sama value-nya. 0,5 adalah 5 per 10. Berarti kan kalau kita simplify adalah 1 per 2 itu sendiri. Dikalikan dengan 2.260.000. Kita lihat 2 kita bisa berikan dengan 226. Maka hasil A ini adalah 2 bagi 2, 1, 3. Maka akan menjadi 1 dikali 100, 1.130.000. Maka akan jadi 1.130.000 joule sendiri. Oke. Sudah? Inilah hasil dari kalor laten. Ya. Silakan tugas kalian untuk menyelesaikan mengambil 2 soal dari bagian 2, which is dari soal nomor 16 sampai soal nomor 25. Silakan kalian ambil selain soal yang sudah kita bahas bersama, yaitu di soal nomor 18 ini. Nomor 16 di situ pertanyaannya mencari nilai kalor. Dan di situ di titik peleburan, berarti 0 derajat terminal 1. Tidak perlu lihat 0 derajatnya, langsung saja kamu menyelesaikan massa dan juga kalor leburnya. Dan berikutnya sama yang lainnya ya. Silakan dikerjakan, dipelajari secara personal. Kita lanjut ke dalam soal kalor gabungan. Untuk soal kalor gabungan, maka dia adalah pencampuran dari kalor biasa dan juga si kalor laten, atau perubahan zat dan juga perubahan wujud atau si kalor laten dan juga perubahan suhu, yaitu kalor biasa. Nah, misal coba ambil satu soal di situ, misal coba ambil soal nomor 26. Soalnya seperti ini. Hitung kalor yang diperlukan untuk mengubah 500 gram es dari suhu negatif 5 derajat Celcius menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius. Dengan di situ sudah diberikan si CS atau dalam hal ini kalor jenis S yaitu 2100, lebur S yaitu 336.000 dan juga kalor air yaitu 4.200. Yang di dalam kurung semua itu sudah ditetapkan. Ya, maka permintaannya yang kita ketahui terlebih dahulu. Oh ya, mohon maaf. Yang selanjutnya nanti di saat pengerjaan bahkan sampai di formatif, mohon untuk menuliskan tidak sampai dijawab, tetapi sampai kesimpulan. Ya, kita coba untuk mengerjakan dalam bentuk sains ya, scientist method. Oke. Diketahui masanya adalah 500 gram. Rupa-rupanya kalau jenisnya semua bentuknya kilogram, maka kita ubah menjadi gram ke kilogram, naik 5 tangga. Tangga pertama dia menjadi 50, tutup nih ya, habis. Tangga kedua di sisa 5, tangga ketiga berarti akan jadi 0,5. Betul. 0,5 kilogram. Lanjut yang kita ketahui di situ adalah suhu awal. Suhu awalnya itu adalah T awal adalah negatif 5 derajat Celcius. Dan suhu air adalah 20 derajat Celcius. Coba kalian bayangkan, dia akan melewati berapa terminal dan akan mengikuti berapa garis miring. Sudah? Ya. Sekarang lanjut, dan kalian bisa memasukkan kalor jenisnya itu. Tidak perlu bisa tuliskan di sini ya. Silakan perhatikan soalnya. Ditanya adalah kalor gabungan atau kalor. Kalau bisa tulisnya Q total. Maka kita coba jawab. Langkah pertama seperti biasanya adalah kita coba memasukkan dalam gambar terlebih dahulu untuk kalor gabungan. Kita tahu bahwa negatif 5 posisinya adalah di bawah 0 derajat Celcius, which is bisa taruh di sini. Negatif 5 kita akan mau mengarahkan dia ke 20 derajat Celcius. Maka dia tidak bisa langsung lurus.
dia harus melewati terminal. Terminal ke 0 dulu. Terminal 0. Di terminal ini ada proses perubahan wujud dari beku menjadi air. Setelah itu baru dia akan naik kembali ke 25 derajat Celcius. Ya, kalau misalkan diminta 110, nanti kamu perlu lagi nanti dari 0 ke 100 dulu. Setelah 100 dia ubah perubahan wujud juga, baru ke 10-nya. Gitu ya. Jadi naiknya berbeda ya konsepnya. Berarti yang kita cari adalah Q1 di sini, Q2-nya yaitu yang lurus, dan Q3-nya yaitu yang miring di sini. Sudah? Lanjut. Nah, Q1 masanya masih tetap tidak pernah berubah yaitu 0,5. Kita kalikan dengan C. Oke, bisa tulis dulu formulanya. Massa dikali C dikali delta T. Masanya adalah 0,5. Kita kalikan dengan C. Nah, C apa yang kita pakai? Kita lihat interval negatif 5 sampai 0. Berarti bukan C air dong, karena bentuknya adalah dingin, berarti beku. Itu ya, atau CS. Maka CS-nya adalah 2100 Joule per kilogram Celcius. Kita kalikan dengan perubahan suhu. Perubahan suhunya mana, Mister? Bukan dari negatif 5 ke 20, tetapi dari garis yang kalian buat tanda merah. Maka suhu airnya 0, suhu awalnya adalah negatif 5. 0 kurang 5 akan jadi 5 derajat Celcius sendiri. Sudah? Oke. Gimana caranya, Mister? Mister ubah lagi ini menjadi bentuk 5 per. Oke, biar mudah ya. Mister buat menjadi 1/2 lagi dikali 2100 dikali 5. Maka Mister coba untuk 2 dibagi dengan 210. Ya, 210 bagi 2, 1, 2, 10, 5. 5 kali 2, 10. Ya. Maka dia akan menjadi 105. Maka di sini adalah 105 tambah 10 karena tadi cuma 210, kita kalikan dengan 5. 5 kali 00, 5 kali 5 5, 2, 5 kali 00 tambah 2 adalah 2, 5 kali 1 5. 5250 Joule untuk Q1. Lanjut, Q2 ini sudah di solve. Q2 adalah kalor laten, yaitu massa dikali lebur. Massanya adalah 0,5. Kita kalikan dengan leburnya di situ adalah 336.000. 1/2, atau karena di sini banyak 0, Mister buat menjadi 5/10 kalikan dengan 336.000. 10 habis, 0-nya habis. 5 kali 336. Ya, berarti 5 kali 6, kita sisip 2 0 dulu di sini. 5 kali 6 30, 0 3. 5 kali 3 15 tambah 3 18. 5 kali 3 15 tambah 1 16. Maka hasil airnya adalah 168.000 Joule. Solve. Sekarang yang terakhir yaitu Q3. Q3 sama dengan massa dikali C dikali delta T. Massanya masih sama 0,5 dikali C-nya sudah ada di tengah-tengah antara 0 ke 20. Berarti dia bentuknya cair. Maka kita pakai C air itu 4200. Dikalikan dengan perubahan suhu dari 0 ke 20. Lihat dari garis miring. 20 dikurang 0 itu 20 sendiri. Ya, sama dengan Mister ubah lagi 0,5 menjadi 1/2. 4200 kali 20. Kalau Mister coret ini kan sisa 10. Maka tinggal kita kalikan
tinggal tambahkan 1 nol menjadi 42.000 Joule. Pertanyaannya apa? Kalor total. Maka kita tinggal jumlahkan. Kalor total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Menjadi Q1-nya adalah 52.500 ditambah Q2-nya adalah 168.000. Oh sorry, ini bukan. Oh ya, sorry. Ini adalah 5.250 168.000 ditambah dengan Q3-nya kita adalah 42.000. Oke. Kita mulai dari yang paling kecil dulu, tidak masalah. 42.000 kalau kamu tambah dengan 5.250 maka dia akan menjadi 47.250. Jumlahkan dengan 168.000. 168 kalau kita jumlahkan dengan 47, maka 8 tambah 8 16 5 1 7 tambah 4 11 215, maka sama dengan 215 tambahkan berapa nol? Tambahkan 3 nol. Maka akan jadi 215.000 Joule yang akan dikeluarkan. Ya, ini untuk mencari nilai dari kalor gabungan, kalor laten dan juga kalor biasa. Silakan kalian pilih kembali dari soal nomor 26 sampai 30. Ambil 2 soal untuk dikerjakan selain soal nomor 26 yang sudah kita kerjakan bersama. Ya, kiranya penjelasan kita pelan ini dapat menolong kalian untuk mempersiapkan hari formatif. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.